Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom alaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Lagi rame berita pertemuan Gibran dengan Anies di Solo hari ini. Padahal buzzer-buzzer Anies sedang memuji-muji Anies yang katanya diundang ke acara G20. Padahal acara resmi G20 baru dimulai hari ini, 15 November sampai besok 16 November. Loh, kok Aniesnya malah ke Solo? Ya, buzzer-buzzer Anies pun kecewa. Mereka tak bisa lagi menggoreng-goreng Anies yang dihalusinasikan sebagai pemimpin kelas dunia di G20. Ya karena faktanya Anies datang cuma di acara sampingan sebelum acara resmi G20 dimulai hari ini. Menurut portal berita Viva News, Anies lah yang mengajak Gibran sarapan. Gibran datang ke hotel tempat Anies menginap untuk memenuhi ajakan Anies. Hai buzzer-buzzer Anies, jangan dibalik ya. Anies yang pengen ketemu Gibran. Kita harus tegaskan ini karena buzzer-buzzer Anies paling doyan memutarbalikkan fakta. Mengapa Anies ke Solo dan ingin bertemu Gibran? Ya Anies memang sedang caper ke Gibran. Karena Anies gagal dapat restu dan dukungan dari Jokowi sebagai capres. Apalagi Nasdem, parpol yang mencapreskan Anies sedang mengeluh. Katanya Pak Jokowi sampai tidak mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nasdem. Baper amat sih. Pak Jokowi kan lagi sibuk menyiapkan acara G20. Apalagi sebelumnya beliau harus hadir ke KTT ASEAN di Kamboja. Buat apa mengurus parpol yang justru memanaskan suasana koalisi di pemerintahan Jokowi? Apalagi Jokowi sudah menegaskan akan kembali ke Solo setelah 2024. Tidak lagi mau mengurus copras-capres. Bisa jadi Pak Jokowi akan sibuk mengurus Masjid Sheikh Zayed yang megah dan mewah yang merupakan hibah dari Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Muhammad bin Zayed MBZ. Koalisi Anies juga gagal mendeklarasikan Anies pada 10 November yang konon katanya akan ada deklarasi 3 parpol, Nasdem, Demokrat, PKS. Posisi koalisi Anies sedang tidak baik-baik. Masing-masing elit parpol itu menuding sana-sini penyebab kegagalan deklarasi. Yang paling lucu, alasan adanya pihak luar yang katanya ingin menggagalkan deklarasi itu. Ini semacam pengakuan tidak langsung kalau parpol-parpol itu masih dalam kendali kekuatan-kekuatan yang menurut mereka tidak setuju deklarasi pencapresan Anies. Artinya baik Nasdem, PKS, dan Demokrat bukan parpol yang bebas dan independen untuk menentukan pilihan capresnya. Tapi masih ada kendali dari kekuatan-kekuatan luar, buktinya mereka gagal mencapreskan Anies. Jangan-jangan benar kata Fahri Hamzah. Koalisi Anies gagal deklarasi pencapresan karena bohir-bohir belum sepakat. Sederhananya sih, kalau parpol-parpol itu memang benar-benar lepas dari bohir-bohir atau apapun namanya yang katanya tidak setuju pencapresan Anies, maka parpol-parpol itu akan tetap deklarasi. Katanya parpol independen dan merdeka. Buktinya tidak. Setelah gagal mencuri panggung G20 di Bali, Anies memutar haluan
caper pada Gibran dan Solo. Ya, Solo dan Gibran baru menjadi pusat perhatian karena baru saja diresmikan Masjid Sheikh Zayed oleh Presiden Uni Emirat Arab dan Presiden Indonesia. Padahal pendukung-pendukung Anies paling getol memfitnah Jokowi sebagai sosok yang tuduhan mereka anti-Islam, kriminalisasi ulama, memframing adanya Islamofobia hingga tuduhan keturunan PKI. Selama menjadi gubernur Jakarta, Jokowi yang membangun Masjid Fatahillah di Balai Kota. Kemudian Masjid Raya Jakarta yang diteruskan oleh Ahok. Tapi Jokowi masih saja diserang oleh kadrun-kadrun pendukung Anies sebagai sosok yang anti-Islam. Anies sedang caper dan pansos melalui Gibran dan Solo. Gibran datang dengan bahasa tubuh yang penuh kesantunan. Seakan-akan mau mengajari sopan santun kepada Anies. Gibran menundukkan kepala dan seperti mau mencium tangan Anies. Terlihat Anies pun kikuk berusaha membungkuk juga. Padahal bahasa tubuh Anies dikenal arogan. Di samping Presiden Jokowi saja beberapa kali terlihat berkaca pinggang. Bahasa tubuh yang penuh dengan kesombongan. Sebelum itu, buzzer-buzzer Anies sedang menertawakan Ibu Iriana yang terpleset saat turun dari tangga pesawat. Riuh sekali komentar nyinyir dan menyakitkan mereka di media sosial. Ya, Iriana Jokowi, Ibu Gibran. Anies pastilah tahu kelakuan pendukungnya. Tapi Gibran tetap menerima Anies dengan sopan. Anies sedang caper ke Gibran dan Gibran sedang mengajari Anies politik kesantunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.